Hai semua, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Setelah di video sebelumnya kita mengunjungi beberapa tempat wisata di Yogyakarta, sekarang kami mengajak kalian bergeser sedikit ke Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Nah, di kota ini tentu kalian sudah bisa menebak tempat wisata apa yang akan kami datangi. Apalagi tempat yang satu ini merupakan salah satu ikon paling Indonesia dan ditetapkan menjadi salah satu situs warisan budaya dunia oleh UNESCO tahun 1991. Oke guys, langsung saja, ini dia Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan bangunan peninggalan penganut agama Buddha yang sudah berusia lebih dari 1200 tahun. Tempat ini awalnya dijadikan sebagai pusat peribadatan dan perkembangan umat Buddha di Pulau Jawa. Lokasinya berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, atau terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya kota Semarang, 86 km di sebelah barat kota Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut kota Yogyakarta. Melihat dari bentuknya yang mirip piramida, bangunan Candi Borobudur juga terlihat semakin megah dengan ukurannya yang cukup besar dan dihiasi berbagai ukuran relief serta stupa. Nah, sedikit sejarah Candi Borobudur guys. Bangunan Candi Borobudur dibangun pada zaman Kerajaan Mataram kuno atas inisiatif Raja Samaratungga yang memeluk agama Buddha sekitar tahun 780 sampai 840 Masehi. Tujuannya adalah sebagai tempat ibadah dan penyebaran agama Buddha. Candi Borobudur pun segera dibangun dengan menggunakan batu andesit berbentuk persegi yang disusun menyerupai punden berundak dengan ukuran yang semakin mengecil ke arah atas. Diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih untuk membangun candi ini sampai rampung. Seiring berjalannya waktu, Candi Borobudur mulai ditinggalkan pengikutnya sekitar abad ke-14. Hal ini seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Pulau Jawa, serta mulai masuknya pengaruh ajaran agama Islam. Faktor lain yang membuat candi ini semakin terlupakan adalah akibat seringnya gunung meletus yang membuat candi ini terdampak dan semakin ditinggalkan. Puncaknya kondisi candi pun tak terawat dan banyak mengalami kerusakan. Pada tahun 1814, pada masa Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles menguasai Pulau Jawa, dirinya mendapat kabar terdapat sebuah bangunan besar berupa batu bergambar yang tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Raffles pun mengirim insinyur Belanda Hermanus Christian Cornelius untuk melakukan observasi. Dalam waktu 45 hari, Candi Borobudur pun mulai dibersihkan dan diperbaiki. Pasca Inggris hengkang, pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Belanda melalui Karesidenan Kedu atau Magelang sekarang oleh C.L. Hartman hingga tahun 1835. Pada tahun 1885, pekerjaan untuk mengeksplorasi Candi Borobudur dilanjutkan oleh Jan Willem Itzerman yang merupakan arkeolog Belanda. Tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda membentuk Borobudur Komisi, merupakan panitia khusus untuk merestorasi Borobudur yang kondisinya mulai kritis. Tahun 1902, Borobudur Komisi mengajukan 3 proposal pelestarian Candi Borobudur untuk dibahas di Parlemen Belanda. Akhirnya proposal pun disetujui dan proses restorasi pertama Candi Borobudur berlangsung dari tahun 1907 sampai 1911 di bawah komando insinyur Belanda Theodor van Erp dan menghabiskan dana 48.800 gulden. Pada tahun 1926, Candi Borobudur sempat dipugar kembali, tetapi dihentikan pada tahun 1949 akibat krisis pasca Perang Dunia II. Pemugaran Candi Borobudur tahap kedua dimulai pada tahun 1973 sampai 1983. Pemugaran kedua ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan dibantu oleh organisasi PBB bidang pendidikan dan budaya, UNESCO, dan menghabiskan dana 7,75 juta dolar Amerika Serikat. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia.
Tahun 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan Borobudur menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2022, Candi Borobudur ditetapkan sebagai tempat peribadatan umat Buddha, Indonesia, dan dunia. Terakhir, pada tahun 2025 ini, pemerintah melakukan penataan ulang area candi dengan dibangunnya museum dan kampung seni Candi Borobudur guna mendukung Candi Borobudur sebagai destinasi super prioritas. Nah, itu tadi sedikit sejarah perjalanan kawasan Candi Borobudur yang kemegahannya masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Gak cuma itu guys, keberadaan candi ini juga menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Selain Pulau Bali, Borobudur juga sudah cukup melekat sebagai ikon Indonesia di mata dunia. Setelah mengetahui sejarahnya, berikut fakta-fakta yang menarik dan patut kalian ketahui mengenai Candi Borobudur yang kami himpun dari berbagai sumber. 1. Struktur bangunan. Candi Borobudur berbentuk kubus dengan ukuran panjang dan lebar masing-masing 123 meter. Sementara tinggi bangunan mencapai 35,4 meter yang dibangun di ketinggian 265 meter di atas permukaan laut. Dibangun tanpa menggunakan semen atau putih telur sebagai perekat, melainkan hanya menggunakan batuan andesit atau batuan vulkanik yang cukup keras dan disusun dengan pola arah horizontal. Diperkirakan lebih dari 2 juta balok batu andesit digunakan untuk membangun candi ini, sehingga diperkirakan beratnya pun cukup fantastis guys, mencapai 5,5 juta ton. Bangunan Candi Borobudur terdiri dari 10 lantai yang dibagi lagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Kamadatu yang dimulai dari lantai dasar hingga lantai 2 yang melambangkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Rupadatu dari lantai 3 hingga lantai 7 yang melambangkan alam antara di mana manusia sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi namun masih terikat oleh dunia nyata. Dan terakhir, Arupadatu dari lantai 8 hingga lantai 10 yang melambangkan alam atas, tempat tertinggi yang dihuni oleh para dewa, sebagai tanda di mana kemurnian tertinggi telah dicapai dengan meninggalkan nafsu duniawi. Selain itu, Candi Borobudur juga dihiasi oleh pahatan berupa panel relief-relief yang mengandung cerita dan makna. Total panel relief yang menghiasi tubuh Candi Borobudur dari lantai dasar hingga lantai 7 berjumlah 2.672 panel, yang mana kalau kita bentang panjangnya bisa mencapai 6 km guys. Selain itu, terdapat juga stupa yang bentuknya seperti lonceng yang lokasinya berada di lantai 8 hingga lantai 10. Total stupa berjumlah 73 buah, terdiri dari 32 stupa di lantai 8, 24 stupa di lantai 9, 16 stupa di lantai 10, dan 1 buah stupa induk berukuran raksasa berdiameter 9,9 meter dengan tinggi 7 meter. Oh ya, nggak cuma di situ guys. Di dalam masing-masing stupa tersebut juga terdapat arca atau patung Buddha yang sedang bertapa, kecuali stupa induk yang dibiarkan kosong. Jika di total terdapat 504 arca Buddha yang tersebar di beberapa tingkatan candi yang jumlahnya semakin ke atas semakin sedikit. Melihat struktur bangunan yang megah dan kompleks, Candi Borobudur pun diklaim sebagai candi Buddha terbesar di dunia dan memiliki relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. 2. Candi Borobudur dibangun di atas bukit. Candi Borobudur dibangun di atas bukit yang alami, bukan berdasarkan tumpukan balok-balok batu yang disusun hingga menjulang tinggi. Candi ini dibangun menggunakan tumpukan batu yang diletakkan sehingga membungkus sebuah bukit layaknya seperti cangkang. Jadi gundukan tanah bukit tersebutlah yang berada di dalam tubuh candi. 3. Beberapa bagian Candi Borobudur ada di Thailand. Tahun 1896, Raja Siam yang kelima atau Thailand sekarang, Chulalongkorn, berkunjung ke Borobudur. Sang raja pun tertarik dengan patung dan beberapa relief yang ada di Borobudur. Atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, C.H.A. van der Wijk, sang raja Thailand pun membawa 8 artefak candi, 5 patung Buddha, 2 arca singa, beberapa relief, patung 2 Rapala, dan masih banyak lagi. Benda-benda Candi Borobudur tadi semuanya masih terawat dengan baik dan menjadi koleksi beberapa museum di Thailand. Salah satunya di Bangkok National Museum.
keempat, tidak pernah masuk 7 keajaiban dunia. Dulu informasi Candi Borobudur masuk ke dalam 7 keajaiban dunia pernah diajarkan dan masuk dalam buku sekolah. Kenyataannya Candi Borobudur tidak pernah masuk ke dalam daftar 7 keajaiban dunia apapun. Demikian juga 7 keajaiban dunia baru versi Yayasan New Open World Corporation dari Swiss pada tahun 2007. Meskipun demikian, Candi Borobudur sudah diakui secara resmi sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak 13 Desember 1991. 5. Di atas stupa induk sempat berdiri bangunan. Pada era sekarang ada aturan larangan untuk naik atau menginjak stupa dan sebagainya. Beda halnya saat era kolonial Belanda. Dalam buku sejarah panjang restorasi Candi Borobudur 2019, tertulis bahwa 10 tahun kemudian setelahnya, sekitar tahun 1880-an, stupa induknya diperbaiki dan di bagian atas diberi bangunan terbuat dari bambu sebagai tempat para pembesar Belanda untuk sekedar minum teh dengan santai, sembari menikmati panorama sekitar candi. Enam, pernah dibom. Tepat tanggal 21 Januari 1985 dini hari, terjadi ledakan bom di area stupa lantai atas. Teror bom tersebut meledakkan 9 stupa, yakni 3 stupa di lantai 8, 2 stupa di lantai 9, dan 4 stupa di lantai 10. Akibat peristiwa tersebut, stupa-stupa hancur dan berserakan di lantai. Begitu juga patung Buddha yang ada di dalam stupa tergeletak berserakan tanpa kepala. 7. Museum dan Kampung Seni Borobudur. Museum dan Kampung Seni Borobudur yang dibangun di lahan seluas 10,47 hektar ini berlokasi di sebelah barat komplek Candi Borobudur atau Kulon Borobudur yang hanya berjarak sekitar 1 km dari Candi Borobudur. Tempat ini masih tergolong baru karena baru soft opening Oktober tahun 2024 lalu guys. Saat ini, Museum dan Kampung Seni Borobudur dijadikan sebagai pintu masuk utama bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi Candi Borobudur. Selain sebagai pintu masuk utama, tempat ini juga menghadirkan sejumlah area yang menarik seperti galeri seni, amfiteater tempat pertunjukan, museum, pendopo, serta pusat dagangan produk UMKM dan kerajinan khas yang dapat dijadikan oleh-oleh otentik dari kawasan Borobudur. Area ini semakin lengkap dengan disediakannya area parkir yang cukup luas, dengan panorama alam yang menawan, lengkap dengan adanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang siap menampung kendaraan pengunjung. Bagi pengunjung yang ingin berwisata ke Candi Borobudur, untuk pembelian tiket masuk juga sudah dialihkan ke area ini. Dan dibagi menjadi 2, yakni untuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara dari yang sebelumnya berada di main gate. Bagi wisatawan yang telah memiliki tiket, selanjutnya diarahkan menuju shelter untuk menaiki mobil listrik warawiri menuju shelter main gate Candi Borobudur. Oh ya guys, fasilitas mobil listrik warawiri ini gratis ya, alias tidak dipungut biaya. Adapun jam operasionalnya dari pukul 6.30 pagi hingga pukul 5.30 sore, pulang pergi. Selanjutnya dari shelter main gate, wisatawan bisa berjalan kaki menuju pelataran Candi Borobudur. Nah, bagi kalian yang ingin berwisata ke Candi Buddha terbesar di dunia ini, berikut kami tampilkan informasi jam operasional dan biaya tiket masuknya dalam infografis berikut. Oke guys, itu tadi sedikit review kami saat mengunjungi Candi Borobudur yang menjadi salah satu ikon paling Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten-konten kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.